Dan juga penetapan pengadilan ini cacat hukum. Mana mungkin ada penetapan non eksekusi, eksekutable, sementara tahapan sudah berjalan. Rekan-rekan media, jadi persoalan ini bukan saat ini saja saya ketahui. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Masih Pak Abu Hanifah Pahege, lawyer, ya, Pak Abu Hanifah Pahege itu pengacara Koperson pertama. Dan ini kami ikuti perkembangannya. Jadi setelah saya membaca dokumen-dokumen yang ada, terutama surat BPN itu, memang dia menyatakan bahwa HGU sudah berakhir. Tapi ada kesalahan fundamental di surat BPN tersebut karena dia juga meminta jurusita untuk menunjukkan batas. Itu yang keliru sebenarnya. Karena konstatering itu bukan lagi siapa yang harus menuju batas. Konstatering itu dilakukan oleh pengadilan oleh karena batas-batas yang dahulu sudah tidak diketahui, sehingga pengadilan meminta BPN untuk konstatering pengembalian tapal batas. Tidak melibatkan lagi Pak Abdi sebagai ketua Koperson menunjuk. Itu salah. Konstatering itu adalah BPN yang bekerja di lapangan meletakkan tapal batas berdasarkan HGU, bukan persoalan berakhir atau tidak. Ini kewajiban BPN untuk meletakkan tapal batas. Tidak bisa lagi BPN melempar lagi bahwa harus pemohon, harus lagi jurusita menunjukkan batas. Kalau jurusita menunjukkan batas, tidak perlu konstatering. Konstatering itu karena batas sudah tidak jelas. Jadi di sini saya yang keliru. Jadi surat BPN ini sangat keliru sebenarnya. Dia menyatakan bahwa HGU telah berakhir. Tidak perlu dia menjelaskan dalam surat tanggapan dia kepada pengadilan. Tidak perlu itu. Tidak penting bahwa HGU itu berakhir. Dia melempar handuk istilahnya, ya kan? Itu salah. Dan surat BPN ini kita akan perkawinkan. Karena ini menjadi dasar daripada penetapan pengadilan. Hanya dua. Pengadilan penetapannya menimbang surat BPN tanggal 27. Dan juga penetapan pengadilan ini cacat hukum. Mana mungkin ada penetapan non eksekusi, eksekutable, sementara tahapan sudah berjalan. Penetapan non eksekusi itu bisa dilakukan kalau belum ada penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ini yang keliru. Tahapan-tahapan sudah berjalan, baru dikeluarkan penetapan itu keliru. Makanya kita akan lakukan upaya hukum. Pertama, kita akan mengadukan ke Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim, terhadap kode etik pelanggaran hakim, penyalahgunaan wewenang hakim, dan konflik kepentingan hakim. Ketua pengadilan baru datang sudah melakukan penetapan. Pengadilan itu bukan untuk mengeluarkan sesuatu yang benar dan salah, tapi dia harus mencari solusi. Tidak bisa tiba-tiba ketua pengadilan baru datang langsung melakukan penetapan non eksekusi. Karena sudah ada penetapan sebelumnya, sudah ada anmani, sudah ada gugatan perlawanan dan dimenangkan oleh Koperson. Betul. Nah ini sekarang yang kita lakukan. Kita harus bermohon eksekusi terhadap pihak-pihak yang sudah melakukan perlawanan. Setuju. Betul. Itu kita harus rebut, kita harus kuasai. Tidak ada alasan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan eksekusi kita. Karena perlawanan yang mereka lakukan itu sudah kalah. Sekarang saya tanya, penetapan non eksekusi itu yang mana? Sementara para perlawan ini menghadapi pengadilan itu batas-batasnya jelas. Betul. Jelas itu batas-batas. Dan orang-orang itu ketemu saya. Mereka mencari solusi. Luar biasa. Jadi ini yang salah dari penetapan yang dilakukan oleh pengadilan. Mengeluarkan penetapan non-eksekutable itu setelah tahapan telah berjalan. Tidak bisa seperti itu. Maka ini ada jalur hukumnya. Kita melakukan kasasi di Mahkamah Agung terhadap penetapan-penetapan dan putusan-putusan di keluarga pengadilan. Kita akan mengajukan gugatan ke PT UN terhadap surat BPN. BPN boleh berkilah
Saya pelajari dia dalangnya semuanya. Saya baca dari awal sampai akhir surat BPN. Dia hanya pura-pura aja. Tapi intinya dia nyatakan situ bahwa HGU sudah berakhir. Ya. Intinya dari poin pertama. Makanya saya telepon ke BPN, kenapa mengeluarkan surat seperti ini? Pengadilan kan hanya meminta HGU itu diletakkan tanpa batas. Tidak usah lagi Pak Abdi sebagai prinsipal person ditunjuk itu tidak ada. Itu bukan constatering namanya. Constatering itu tidak melibatkan lagi pihak prinsipal. BPN hadir meletakkan tapal batas, pasang. Ada alat yang dipasang bukan diukur. Oh ini HGU di sini dulu. Itu constatering namanya. Bukan lagi nunjuk mana Pak Abdi dulu. Itu berarti bukan constatering, ya kan? Bukan. Itu semacam sita eksekusi mau mencari tahu itu bukan. Jadi pengadilan ini dia pura-pura saja gitu kan, melakukan constatering. Padahal yang dilakukan itu bukan constatering. Bukan. Constatering itu yang bekerja itu hanya BPN Pak. Ada alat BPN dipasang. Saya udah berapa kali constatering? Saya udah 30 tahun jadi lawyer. Sudah 120 kali saya eksekusi. Hanya ini yang aneh. Dan tidak ada penetapan pengadilan yang mengeksekusi. Karena tahapan sudah berjalan. Kecuali belum ada tahapan-tahapan, ya kan? Karena kalau kita belum eksekusi itu ada telah hakim. Hakim menelaah semua putusan. Semua hakim pengadilan menelaah putusan. Ini layak tidak dieksekusi. Layak tidak dikeluarkan surat penetapan. Itu ditelah oleh hakim satu-satu. Setelah ditelah hakim satu-satu, ini layak dikeluarkan penetapan eksekusi. Dikeluarkan putusan perlawanan. Mana mungkin penetapan yang baru keluar ini akan menggugurkan penetapan-penetapan sebelumnya, putusan-putusan sebelumnya. Saya dialog dengan ketua pengadilan. Apa dasar hukumnya? Jelas batas-batasnya, sudah pernah ada perlawanan, sudah ada penetapan eksekusi. Jadi kita akan melakukan upaya gugatan PPTUN terhadap surat BPN. Kalau itu nyatakan tidak sah, berarti penetapan itu dan sebagainya juga gugur. Yang kedua, kita akan melakukan perilaku hakim ketua pengadilan di hakim pengawas pengadilan tinggi, hakim pengawas Mahkamah Agung, komisi yudisial. Kita sudah bikin surat kuasa 7 untuk itu. Jadi ada penyalahgunaan kewenangan ketua pengadilan negeri terhadap keluarnya penetapan. Catat. Ada penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh ketua pengadilan terhadap keluarnya penetapan itu. Ada pelanggaran hukum yang dilakukan, ada pelanggaran kode etik hakim, dan ada pelanggaran perilaku hakim. Dicatat itu. Dan ini hakim ketua pengadilan negeri harus diperiksa oleh komisi yudisial, hakim pengawas pengadilan tinggi, dan hakim pengawas Mahkamah Agung. Ini harus diperiksa. Ada sesuatu yang harus kita pertanyakan. Terlalu berani dia mengeluarkan surat penetapan. Tahapan sudah berjalan. Itu cacat prosedural. Oleh itu rekan-rekan sekalian, saya juga tidak serta-merta bisa menerima perkara kalau saya lihat dasar hukumnya tidak jelas. Saya sudah 30 tahun jadi lawyer. Sudah 120 kali saya lakukan eksekusi. Baru kali ini saya lihat dan kemudian seperti ini. Ingat, semua putusan berkekuatan hukum tetap itu wajib eksekusi. Betul. Tidak ada alasan. Kalau kalian mau bertanya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan hukum. Silakan bertanya teman-teman. Walaupun itu Pak, HG-nya sudah mati. Tidak ada hubungan dengan HGU. Ingat, kita mau bentuk operasi itu berdasarkan alat bukti yang mereka pegang, bukan dari tanah negara ini. Masing-masing ini punya alat bukti, surat keterangan kepemilikan, dibentuklah koperasi. Setelah HGU berakhir, apakah surat keterangan itu mati? Tidak. Itu kembali kepada pemilik masing-masing. Betul. Kita serta-merta itu orang tidak paham itu. Itu tidak paham. HGU diperoleh kecuali bukan atas surat keterangan kepemilikan kita dari tanah negara, itu kembali kepada tanah negara. Tapi apabila HGU didasarkan dengan surat keterangan kepemilikan itu, HGU berakhir kembali kepada masyarakat. HGU kan kembali ke BPN. Dan ingat BPN,